Selamat berada. Sore ini kita berada di kediaman Kang Mas Lanjar yang beralamat di Jalan Borobudur, Kecamatan Mangunarjo, Kota Madiun. Yang mana hari ini hari yang luar biasa karena kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan Kang Mas Lanjar di kediaman beliau. Assalamualaikum Kang Mas Lanjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertemuan tadi malam di Padepokan Luhur Bilangbango, ada beberapa pertanyaan yang nantinya kita pertanyakan kepada Kang Mas Lanjar. Yang mana dulu Kang Mas Lanjar di dalam kepengurusannya Cici 08. Adapun pertanyaannya satu, bagaimana awal ceritanya Kang Mas Lanjar bergabung dengan Cici 08 dan di dalam kepengurusannya Cici 08 Kang Mas Lanjar sebagai apa? Mohon kiranya Kang Mas Lanjar bisa langsung menjelaskan kepada dulur-dulur. Monggo Kang Mas Lanjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat-sangat berapresiasi atas rawuhnya panjenengan tim daripada Desa Terate untuk melakukan podcast kepada saya. Jadi memang benar. Tadi malam saya rawuh di Padepokan Luhur Bilangbango. Saya di sana juga bertemu, kumpul banyak orang. Dan kita juga berbincang-bincang. Nah, ini perbincangan yang sekarang ini mungkin lebih teknis lagi, mungkin lebih tajam lagi. Saya bersedia diwawancarai dan saya sangat senang sekali karena makna daripada wawancara ini yang jelas memberikan kesejukan, memberikan kebenaran, memberikan arti yang banyak bagi dulur-dulur PSHT yang sekarang ini menurut pandangan saya masih sering terjadi kegaduhan. Kegaduhan inilah barangkali dengan jawaban saya akan bisa memberikan suatu penjelasan supaya tidak terjadi lagi. Jadi akar masalahnya nanti akan saya sebutkan. Saya senang sekali bahwasanya saya diminta keterangan ini setidak-tidaknya bisa memberikan pengaruh terhadap kegaduhan-kegaduhan tadi, sehingga harapan kami nantinya SHT itu menjadi satu lagi, jadi kuat, SHT jaya selamanya, seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi sehubungan dengan pertanyaan saya, sejak kapan saya masuk, sebagai apa, ini begini Mas ceritanya. Saya itu jujur menjadi warga Sejahtera itu sejak tahun 68. Jadi sejak 68 itu saya berkecimpung di Sejahtera dari latihan kanak-kanak, tanggung, dan dewasa. Jadi pelatih saya itu salah satunya Kang Mas Imam. Langsung Kang Mas Imam. Beliau itu sangat serius, jadi kalau ada latihan-latihan anak-anak itu ya mungkin beliau itu sangat senang gitu ya. Apresiasi banget. Berapresiasi karena kita masih kanak-kanak, melihat pencilaan gitu ya senang artinya. Nah, saya dari kanak-kanak ke tanggung. Dari tanggung ke dewasa sampai saya disahkan tahun 68. Itu mulai latihannya dari tahun berapa Kang Mas? Kalau mulai latihannya dari tahun dari berapa? Kanak-kanak itu ya kelas SD kelas 3, 4 latihan pun. Latihannya itu masih di kabupaten di pinggir itu loh. Di pavilion di kabupaten itu. Jadi ya lama sekali saya. Lama sekali, tapi ya banyak artinya. Saya latihan di Sejahtera itu ya artinya bukan hanya latihan fisik saja yang diolah,
Ternyata juga latihan batin, itu juga diajarkan. Itu Mas. Jadi yang menjadi daya tariknya itu ya kita bukan latihan biasa pencak silat, nanti gelut di luar, enggak, bukan itu bukan. Jadi kita dilatih betul-betul, ya diberikan apa itu kayak semacam pengaruh lah, seperti nggak boleh lah kita melakukan perkelahian, kita harus jujur dan benar, harus rajin dan sebagainya. Itu jadi pelajaran yang didahulukan sama Mas Imam dulu. Kemudian saya latihan di SH Ternate tahun 68 saya disahkan. Disahkan, kebetulan saya waktu itu juga mau masuk akabri. Ya, dan Mas Imam didhawuhi ya diberikan doa restulah. Itu tadi saya katakan, bukan hanya latihan fisik saja saya, ya latihan termasuk latihan kejiwaan ini supaya kita nantinya ke depan menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu tujuannya SH Ternate. Jadi latihan SH Ternate itu kan intinya membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, setelah saya juga ikut pertandingan antara lain pertandingan kita pada waktu itu pertandingan apa yang bergabung itu demonstrasi di Surabaya. Nah, saya nggak tahu saya ikut lulus atau enggak di PON. Saya nggak tahu karena saya 69 itu masuk pendidikan di Akabri. Akpol. Jadi dari Surabaya terus langsung masuk. Terus saya mengikuti pendidikan di Akpol. Nah, di Akpol itu kebetulan banyak senior Madiun yang tahu saya mengikuti pertandingan di SH Ternate dan sebagainya. Nah, saya tunggu di sana, ternyata ditunggu di Akpol itu disuruh melatih senior tadi. Kebetulan ada salah satu teman saya yang dari perguruan SH Ternate ini yang sama-sama saya masuk akabrinya, namanya Mas Ciptono. Mas Ciptono. Ciptono Adibroto. Jadi beliau itu pengesahan tahun 69. Nah, ketika di Akabri lulus, saya sama sekali tidak ikut di kepengurusannya PSHT. Karena saya yakin bahwasanya keperluan masyarakat itu kepada saya itu harus netral. Jadi saya harus netral sehingga saya tidak memasuki perguruan silat SH Ternate, karena saya memang sudah anggota warga SH Ternate, dan saya bersama Mas Ciptono melakukan pelatihan di dalam internal. Di dalam Akpol tersebut. Kemudian setelah saya lulus menjadi polisi, ya juga saya tidak ikut aktif di dalam kepengurusan. Jadi saya tetap berada di jalur harapan masyarakat yang saya harus tetap netral bersama masyarakat, kita mengedepankan keamanan gitu. Nah, terus setelah lulus sampai pensiun gitu saudara. Saya sampai pensiun, kebetulan Mas Taufik itu dengan Mas Wilis, itu beliau itu kan sama-sama satu SMA. Terus beliau bilang, Mas Ciptono, Mas Anjar, ya kan saya pasangannya dari dulu, ya udah saudara bener gitu kan. Harapannya kan begitu. Punten, dulu SMA-nya di mana? Saya STM Jagung. Mas Taufik sama Mas Willy itu juga sama? Betul. Kalau Mas Ciptono itu dari SMA. Dari SMA. Dari SMA. Jadi ketemu di Akabri. Nah, karena kita dari SH Ternate pertama masuk, ya kita memberikan semacam demonstrasi gitu ya. Bahwasanya kita warga dari SH Ternate.
sehingga setelah kita keluar kita tidak ada komunikasi sama sekali dengan ST ini. Jadi setelah lulus baru Mas Sutono ketemu, ya memang sama-sama di Jakarta, masih kayak saudara ya, emang namanya Sejahtera itu kan kayak saudara temu Rosil lah ibaratnya. Ketemu masjid, Sanjar, ayo kita ikut ini sama Mas Wilis, ada apa itu, ikut di Sejahtera ini yang bener kata Mas ini ya. Karena waktu itu kan beliau itu kan baru ikut di Parlo 16. Ini yang benar Mas Anjar, kita ikuti karena habis dari Parlo 16 itu ada kepengurusan, pembentukan kepengurusan. Jadi setelah Parlo ya? Setelah Parlo, saya tahunya setelah Parlo. Kalau Mas Septono sebelum Parlo ikut Parlo malah. Mas Septono ikut Parlo. Ya kalau saya diundangnya itu setelah Parlo. Setelah pembentukan pengurus. Nah, saya ya masuklah di Parlo 16. Itu di bawah ketumnya Mas Taufik, terus majelis luhurnya Mas Wiono. Ya kebetulan beliau itu senior saya yang saya tahu ketika saya dulu mau masuk jadi warga itu kan minta tanda tangan itu kepada Mas Wiono. Jadi ya welcome lah kita hadir masuk itu, dan bahkan saya masuk itu diberikan jabatan sebagai wakil ketua Dewan Harkat Martabat. Jadi saya diberikan menjadi jujukan saya sebagai wakil ketua Dewan Harkat Martabat. Ya, ketika saya masuk, apa yang harus saya lakukan? Karena Dewan Harkat Martabat ini kan identik dengan kegiatan kalau di kepolisian atau di TNI itu kegiatan internal. Ya, pengamanan ke dalam. Saya masuk, kita cari-cari, nggak ada buku pedoman atau petunjuk tentang apa dan bagaimana yang dinamakan Dewan Harkat tersebut. Bahkan kalau ketika kita melakukan kegiatan pun tidak ada panduannya, blank, semuanya blank. Jadi saya berpikir ini nggak benar. Bagi saya ya enggak, ini bagi saya nggak benar. Sebetulnya panjenengan sudah merasa saya kan pernah jadi polisi, dan saya juga tahu kegiatan internal itu pengamanan ke dalam. Saya udah berkali-kali juga mengikuti Werfik Ngakabri itu udah bertahun-tahun sampai saya jadi pangkat letnan kolonel. Itu saya mengikuti Werfik. Dalam Werfik itu kan kita itu harus menemukan latar belakang daripada calon akabri itu. Gitu loh Mas. Jadi saya merasa bahwasanya ketika saya menjadi wakil ketua Dewan Harkat Martabat, saya harus membuat suatu buku petunjuk. Jadi buku petunjuk itu sebagai pedoman manakala nanti kalau ada kejadian-kejadian itu harus kita ngikuti petunjuk tadi. Nggak boleh melepas dari itu, karena kita kan ya ibaratnya kita menegakkan aturan, ya kita harus taat aturan. Betul. Harus taat aturan. Saya bikin bukunya, terus kebetulan ya memang waktu itu diperlukan sekali barangkali. Kalian Mas Wilis, kalian Mas Wiono, begitu saya sampaikan buku petunjuk saya tentang Dewan Harkat Martabat, beliau berkenan. Akhirnya ditandatangani buku petunjuk. Jadi saya terus terang, saya itu orang yang taat hukum. Jadi semuanya harus melalui aturan yang sudah kita pedomani itu sebagai sebagai
langkah-langkah kita untuk melaksanakan tugas di PSHT. Jadi itu juga bukan untuk saya saja, sebetulnya itu untuk memberikan dasar kepada PSHT. Jadi jangan saya nanya, misalkan kita mau menangkap orang, menangkap anggota lah, misalkan yang salah dan sebagainya, mau memeriksa, mau menginvestigasi, itu jangan saya nanya. Jadi ada momentum-momentum yang sifatnya itu haknya mereka. Betul. Walaupun tersangka sekalipun itu haknya untuk melakukan tabayun, introspeksi sampai di mana kesalahannya. Inilah menjadi ukuran nanti untuk memberikan tindakan. Jadi tindakan itu terukur, nggak karpe dewe. Jadi tidak ada istilahnya nanti orang latihan meninggal. Karena memang sudah diatur, aturannya sudah jelas. Kalau meninggal karena apa, bagaimana meninggalnya, terus kemudian dilakukan investigasi. Kalau salah, misalkan gitu mas. Kalau nggak salah ya kita laporkan bahwasanya memang sebelumnya siswa atau calon warga tadi memang sudah sakit. Gitu. Jadi enggak suka-suka gitu loh. Nah, saya juga sudah bikin, tadi saya sampaikan kalian Mas Bagus, yang namanya penghormatan kepada warga Esaterate. Warga Esaterate itu kan banyak yang kecelakaan meninggal, banyak yang kecelakaan pada waktu latihan, banyak yang kecelakaan karena penyakit yang tidak diketahui. Nah intinya walaupun meninggal, saya menghendaki, ini saya loh pribadi pribadi saya menghendaki warga Esaterate itu juga mendapatkan satu kehormatan. Misalkan orang tuanya itu awalnya memberikan kepercayaan kepada PS1 untuk dilakukan latihan dengan harapan yang wah-wah lah, kira-kira sesuai dengan ininya. Kalau terjadi hal-hal yang meninggal, ya kita makamkan dengan penghormatan, misalkan gitu. Jadi ada yang calon, ada yang warga, ada yang itu kita layani semuanya supaya keluarganya itu bangga, gitu loh mas. Itu saya dulu tugas saya di JJ08 itu. Nah, terus sampai berikutnya semua orang juga kaget mungkin. Kenapa saya keluar? Jadi JJ08. JJ08 itu sebutan, sebutan Jakarta Jogja 08 itu 8 apa ya? 8 orang apa 8 itu yang 8 dukungan dari cabang. Cabang. Oh iya Kang Mas Anjar, sepengetahuan kami panjenengan kan di JJ08 itu kan juga dijadikan ketua yayasan. Iya. Apa mungkin bisa dijelaskan mengapa panjenengan itu keluar dari kepengurusan JJ dalam hal ini yang awalnya diwakil Dewan Harkat Martabat terus merangkap ke ketua yayasan. Nah, itu apa yang mendasari panjenengan keluar dan kembali ke PSHT Pusat Madiun? Itu ya sebetulnya yang menjadi pertanyaan dulur-dulur PSHT Pusat Madiun yang selama ini ingin ditanyakan ke panjenengan langsung. Ya gitu. Karena saya ditanya ya saya harus jawab. Sebagai ketua yayasan. Dan bahkan saya juga ngobrol-ngobrol sama Mas Bagus, kenapa kok sampai ada yang pemidanaan. Wah itu ditanya itu saya senang sekali malah. Karena kalau saya nggak ditanya saya nggak akan ngomong. Benar, saya nggak akan ngomong saya. Jangan tanya saya kalau jenengan jangan jawaban saya kalau nggak ditanya saya. Karena itu sikap saya untuk saya ngomong itu karena panjenengan, bukan karena saya yang pengen cerita kayak pengen dapat subidilhab. Tahu subidilhab?
supaya dibilang hebat. Wah. Nggak ada itu bagi saya. Nggih. Jelek-jelek pangkat saya jenderal. Nggih. Jadi nggak ada itu. Ya kalau supaya saya dibilang hebat, nggak ada itu bagi saya. Nggih. Jadi ketika saya menjadi ketua yayasan, itu kesepakatan daripada para pimpinan di JJ08, itu saya ditunjuk sebagai ketua yayasan. Nggih. Ya tahu sendirilah, kalau ditunjuk sebagai ketua yayasan itu kan bisa maknanya banyak. Nggih. Apa yayasannya itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, apa yayasannya ini ada sesuatu hal yang tidak dilaporkan, dan sebagainya. Ya tentu saja saya tidak serta-merta terus langsung menangani yayasan itu langsung kita ambil jalan hukumnya, enggak. Jadi saya harus mencari bukti-bukti petunjuk. Kalau kita bicara pidana, kita harus bisa menemukan minimal 2 alat bukti. Ya, alat buktinya tadi bukti atau petunjuk. Gitu. Nah, saya bisa menemukan itu, yang orang lain tidak menemukan. Bahwasanya kasusnya yayasan itu sudah ditangani oleh siapa saya nggak sebutkan, tapi kan nggak bisa naik menjadi pidana. Gimana? Karena apa? Kalau boleh tahu? Ya kan nggak ada alat buktinya. Kalau hukum itu bicaranya 2 itu tadi. Kalau ada alat bukti atau petunjuk, itu bisa dinaikkan menjadi tersangka. Jadi saya bisa menemukan itu, akhirnya menjadi tersangka. Nah, itu kan ditanya juga kalian, Mas Bagus. Kenapa Mas Anjar kalau itu bisa dijadikan tersangka? Kan tidak ada warga STT yang dijadikan tersangka. Loh, saya itu polisi nasional. Kalau ada yang salah, nggak ada maaf bagi saya. Salah ya salah. Gitu, bagi saya salah ya salah. Salah ya salah. Ya kalau salah bagaimana caranya, yang gitu kan. Jadi saya hanya bisa membuktikan bahwasanya menjadi tersangka bisa saya. Gitu loh. Nah sekarang Mas Bagus pertanyaan tadi seperti itu. Sekarang saya menanya Mas Bagus, saya menangani kasus itu menurut Mas Bagus, yang namanya taktik atau strategi itu perlu nggak kita gembar-gemborkan di luar? Oh ini harus begini, harus begini, harus begini. Perlu nggak? Ya, nggak perlu. Kalau taktik dan strategi, saya kira itu adalah wewenang daripada pimpinan daripada JJ08. Karena beliaulah sebagai user saya, user dalam rangka penegakan hukum. Nah, tapi dari pertanyaan itu saya sudah tahu maksudnya itu apa. Saya nggak saya perjelas lagi, nggak saya jelaskan kepada masyarakat. Pokoknya yang penting saya tahu dan panjenengan ngerti. Selesai Mas itu Mas. Gitu loh. Kalau perlu saya jelaskan, wow ini kan calon bupati, ini nggak salah Mas. Itu nggak elok itu namanya. Benar nggak? Jadi kita nggak usah diperbesar, kita itu ya kita maaf-maafkan, saling menghormati, gitu kan. Itu aja bagi saya cukup. Saya kan tidak, ya sekarang gini lah logikanya Mas. Jangan itu kalau berpikir secara logik itu, saya kan nggak punya dendam sama Mas Hario. Ada nggak? Oh saya nggak pernah berbuat dosa. Apakah saya punya utang sama Sayur? Nggak saya bayar? Enggak juga. Jadi memang saya tidak ada masalah. Itu bisa dibuktikan dengan hukum. Tapi kalau saya membuktikan mengenai masalah 2 alat bukti, saya bisa. Nggak saya ditanya alat buktinya apa? Nggak usah. Bagaimana caranya? Wah, itu terlalu panjang jelaskan. Jadi poinnya sendiri dan panjenengan keluar dari kepengurusan JJ itu garis besarnya karena
kena apa? Itu bagus, pertanyaannya bagus. Iya, matur suwun sangat. Ini memang pertanyaan panjenengan ini sangat-sangat kritis ini. Artinya pertanyaan yang langsung mengena. Nah, sekarang saya ingin kembali ke PSHT kepemimpinannya Mas Joko, Mas Joko atau Mas Bagus. Itu memang betul didasari oleh satu kepentingan. Kepentingan saya apa? Saya melihat SHT ini kok berantem, kegaduhan, timbul adanya kegaduhan, baik PSHT dengan JJ08 atau PSHT dengan yang lainnya juga sering terjadi lah di televisi, ya kita bisa ikuti lah dengan Sakti dan sebagainya. Tapi ini berkaitan internal, karena saya adalah senior daripada PSHT. Ya saya kalau ke Padepokan Madiun itu, Mas Bagus, saya kan disahkan tahun 68 kan, berarti kan masih senior jenengan kan, belak-belakan aja saya juga gitu. Tanya Mas Bagus. Jadi intinya ya saya juga ingin ikut memberikan suatu motivasi ya, karena PSHT yang diikuti seluruh dunia ini PSHT Madiun, yang Padepokannya Madiun. Dan saya pun walaupun saya itu masih kanak-kanak tuh tahu itu Padepokan yang bangun siapa, duitnya siapa, ya tahu zamannya siapa. Jadi kalau saya ikut cawe-cawe ya zaman sekarang kalau Pak Jokowi kan cawe-cawe ya, ikut membangun SHT baik secara mental atau fisik, saya kira nggak ada salahnya. Makanya saya memberikan dukungan kepada Mas Bagus untuk supaya SHT ini solid, SHT Madiun loh ya. Artinya yang kita kan awal mulanya semua SHT seluruh dunia itu kan dari Madiun. Betul. Loh saya ikut bagaimana? Saya ikut serta jadi tahu saya. Ya mudah-mudahan ya saya hanya bisa sekarang ini itu memberikan saran. Seperti tadi masih dukungan untuk adanya satu penghormatan kepada warga SHT yang meninggal, terus kepada tadi kalau saya bikin kok Mas aturan-aturan pakai menggunakan pakaian aja saya bikin aturan tertulis. Jadi jangan kita ini pakai mori, pakai apa di jalan-jalan minta sumbangan, itu nggak bagus itu menurut saya. Jadi boleh beda pendapat, monggo silakan. Yang tidak baik kita tinggalkan, tapi yang baik bagaimana? Ya saya tulis bukunya. Ya saya bikin buku itu udah macam-macam Mas. Yang yang ketua harkat martabat, terus baju, penggunaan baju, terus yang seragam, penggunaan seragam, baju gitu. Jadi banyak yang saya tulis. Karena saya kok nggak pernah melihat sudah SHT berapa puluh tahun begini nggak ada buku-bukunya yang dipedomani. Makanya saya tulisan saya itu memang tidak bagus, tapi tolong itu dibetulin kalau dibilang tidak bagus. Kalau bagus minimal itu bisa dipedomani. Pertanyaan terakhir, Mas Lanjar, kedepannya PSHT itu seperti apa? Gitu. Kalau pengennya saya sebetulnya banyak, karena pribadi, tapi minimal sekarang yang harus kita selesaikan dulu itu adalah kembalinya SHT kumpul di Padepokan Madiun. Ya, jadi kita berjuang membesarkan SHT bersama-sama. Ya, bersama-sama kita akan lebih bagus daripada kita sendiri-sendiri. Itu tujuan saya yang pertama. Yang kedua, tentu ke depan PSHT itu jauh harus lebih bagus. Contoh mudah lah seperti gini. Kita latihan ada yang meninggal, jangan sampai lagi ada yang meninggal. Jangan sampai ada lagi.
Jadi harus kita bikin aturan-aturan yang lebih rigid supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu contoh-contohnya. Tapi kalau yang diinginkan, oh ini banyak di WA ini bisa setiap hari kita ngumpulin itu banyak. Tapi saya dua itu yang ingin saya tekankan, yang dalam waktu singkat mudah-mudahan bisa kita berhasil gitu. Terima kasih Kang Mas Lanjar atas penjelasannya dan bincang-bincangnya kita malam hari ini. Mungkin sedikit penjelasan dari panjenengan bermanfaat bagi kami dan khususnya untuk dulur-dulur PSHT seluruhnya dimanapun cabang berada. Nah, terima kasih untuk waktunya Kang Mas Lanjar. Demikian dulur-dulur sampai dimanapun berada bincang-bincang kami dengan Kang Mas Lanjar langsung di Kedamaian beliau. Saya Bahri Eka Prasetya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. PSHT Jaya.